Baik, berjumpa kembali. Selamat datang kepada anak-anakku. Dalam pembelajaran jarak jauh ataupun PJJ untuk siswa-siswi SMP Gunung Jati Tangerang, mata pelajaran prakarya kelas 8, masih bersama Bapak Rosi Herli Eskom. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas masih mengenai kerajinan dari bahan keras kelas 8 semester pertama, di mana materi pembelajarannya adalah tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan keras. Adapun tujuan pembelajaran kali ini diharapkan siswa atau santri dapat memahami pengertian dari bahan keras. Lalu siswa dapat menyebutkan jenis-jenis bahan keras. Dalam hal ini kita akan bahas adalah kaca. Kemudian siswa dapat mengetahui jenis, sifat, dan karakter dari bahan keras itu sendiri, yaitu kaca. Baik, kita akan membahas kembali kerajinan dari bahan keras, di mana bahan keras adalah suatu bahan yang memiliki sifat keras dalam pengolahannya. Dan berarti kerajinan dari bahan keras, maksudnya ya, bukan dari keras, bahan keras adalah sebuah hasil karya yang dibuat oleh tangan kita atau seseorang, di mana bahan yang digunakan memiliki sifat keras. Nah, di sini kita lihat contoh dari kerajinan bahan keras. Di sini ada cobek ya, dari batu. Kemudian ada motor Vespa yang dibuat dari kayu. Kemudian ada seorang pengrajin ukir dari bahan kayu sedang mengukir patung. Dan di sini ada patung kura-kura yang asalnya dari sebuah batu. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari kerajinan yang memiliki bahan keras. Kemudian berdasarkan asal bahan keras, bahannya, nah bahan keras dibagi menjadi dua, yaitu bahan keras alami, di mana bahan keras yang diambil dari alam dan belum mengalami pengolahan. Dalam hal ini bahan baku yang masih mentah, contohnya kerang, bambu, biji-bijian, tulang, pasir, kayu, rotan, dan lain-lain. Nah, ini semua bisa diambil dari alam. Kemudian yang kedua, bukan satu, yang kedua, bahan keras buatan. Nah, berarti suatu bahan yang berasal dari hasil pengolahan kembali, yang mungkin bahannya juga bisa diambil dari alam, tapi melalui proses pengolahan kembali. Contohnya semen, kaca, plastik, kawat, timah, dan lain-lain. Dan pada hari ini kita akan bahas tentang kaca. Baik, kita akan bahas jenis, sifat, karakter bahan keras. Dalam hal ini adalah kaca. Nah, kaca dan jenis-jenis kaca, kita akan bahas judul tersebut. Nah, kaca merupakan salah satu elemen penting yang digunakan di berbagai jenis bangunan. Nah, mungkin di rumah kalian juga banyak
unsur-unsur kaca yang digunakan ya. Nah, kemudian kaca mengandung silika ataupun pasir, potasium, kapur, dan beberapa bahan kimia lain. Nah, itulah kandungan dari kaca. Mungkin kalian pernah melihat di pantai, melihat pasir ketika disinari oleh matahari, dia terlihat berkelip-kelip atau bergemerlap cahaya seperti pantulan-pantulan sinar matahari. Nah, itu adalah contoh pasir silika yang mengandung kaca ya. Jadi bahan dasarnya itu pasir silika. Nah, kemudian di bawah ini kita akan membahas tentang jenis-jenis kaca ya. Adapun jenis-jenis kaca yang sering digunakan dalam sebuah bangunan atau untuk furnitur rumah ya. Yang pertama adalah kaca bening atau plot glass. Kemudian kaca warna tint glass, kaca es, kaca reflektif atau one way glass, kemudian kaca tempered, dan kaca laminasi atau laminate glass. Nah, ini merupakan jenis-jenis kaca yang mungkin kalian pernah sering lihat dan kalian pakai ataupun kalian gunakan di rumah ya. Nah, untuk pengertian-pengertian dari jenis itu kita akan bahas selanjutnya setelah slide ini. Oke, kita langsung bahas jenis-jenis kaca, karakter dan sifatnya. Nah, kita lihat sini jenis, sifat, dan karakter kaca. Yang pertama, jenis, sifat, karakter kaca ya tadi ya. Yang pertama adalah kaca bening atau plot glass, di mana kaca bening ini memiliki karakter yaitu permukaan yang sangat bersih, rata, dan bebas distorsi atau kotoran. Jadi kaca itu terlihat bening. Dan sifat dari kaca ini adalah tidak berwarna dan tingkat transmisi atau penembusan cahaya yang tinggi, lebih dari 90%. Jadi kalau kita lihat atau kalian lihat kaca ini seperti tidak melihat ada kaca. Nah, ini banyak kejadian orang yang ingin masuk ke sebuah tempat, dia langsung masuk kejedot. Nah, ini adalah contoh dari kaca bening karena dia tidak melihat ada pintu kaca di situ sehingga dia kejedot. Nah, itu adalah contoh dari kaca bening. Biasanya kaca ini dipakai sebagai kaca jendela atau kaca pintu, kaca untuk meja atau lemari pajangan. Nah, di sini kita lihat gambarnya. Nah, ini contoh dari kaca bening, kaca yang dapat meneruskan bayangannya lebih dari 90%. So, biasanya dipakai untuk kaca jendela sehingga kita bisa melihat keadaan luar. Itu yang pertama, kaca bening. Selanjutnya adalah jenis kaca warna atau tint glass, di mana kaca ini disebut juga dengan kaca riben. Nah, mungkin kalian pernah dengar kaca riben. Nah, karakter dari kaca ini adalah memiliki warna pada kacanya, di mana dalam proses pembuatannya kaca polos dilapisi lembaran warna yang terbuat dari campuran logam, di mana sifat dari kaca ini adalah dapat menahan panas atau sinar matahari sampai 55%. Jenis kaca ini biasanya digunakan pada kaca hotel, dekorasi kaca masjid atau gereja, atau kerajinan kaca yang menggunakan kaca beraneka warna. Nah, mungkin kalian pernah lihat
Di hotel itu banyak kaca yang berwarna-warna. Kemudian di masjid kreasi tulisan Allah mungkin yang dari kaca, ataupun gereja, ataupun kerajinan kaca yang memakai kaca berwarna. Itu adalah contoh dari kaca warna, tint glass. Nah, ini contohnya nih, gambarnya nih. Di masjid ada dekorasi kaca Allah dari kacanya beraneka warna. Kemudian di ini di gereja sepertinya gambar seperti ini, dan di hotel menggunakan kaca beraneka warna seperti ini. Itulah kaca warna. Kemudian selanjutnya adalah kaca es. Ini bukan kaca yang diberi es ya. Ini pengertiannya adalah karakter dari kaca ini adalah memiliki permukaan yang bertekstur pada salah satu sisinya. Nah, sifat dari kaca ini adalah memiliki efek dekoratif dan mengaburkan bayangan. Nah, kaca ini mampu mengurangi sinar matahari hingga ruangan tidak silau. Biasanya kaca ini digunakan untuk interior rumah, misalnya partisi rumah dari kaca, pintu kamar mandi, pintu kabinet, dan shower box. Nah, kalau kalian pernah lihat mungkin di kamar mandi hotel, dia ada partisi dari kaca di mana itu kacanya buram, ya, sehingga orang yang sedang mandi tidak kelihatan, ya. Nah, itu adalah contoh dari kaca es ataupun jendela yang digunakan agar jendela itu hanya bisa menyebarkan sinar matahari, tidak bisa dilihat. Nah, itu adalah contoh dari kaca es. Nah, kita lihat gambaran dari kaca es. Nah, ini. Jadi kaca ini ada teksturnya. Nah, ini contoh dari tadi shower box, kamar mandi. Dan ini kabinet ya, lemari kabinet yang menggunakan kaca es. Kemudian selanjutnya adalah kaca reflektif atau one way glass. Nah, sifat dari kaca ini adalah mengurangi sifat tembus pandang dari salah satu sisi, dan biasanya juga disebut dengan kaca one way. Satu sisi kaca seperti kaca, sisi lain transparan, bisa tembus pandang, ya. Jadi kaca ini dibuat dengan memberikan tambahan lapisan oksida logam melalui proses pyrolysis atau pemanasan dengan sedikit oksigen. Biasanya kaca ini digunakan pada gedung-gedung, kaca mobil, ataupun biasa juga kalau di kantor polisi. Kalau kalian pernah melihat film, ketika orang sedang diinterogasi, ada tim yang melihat dari satu bagian satu ruangan, dia bisa melihat ke tempat interogasi itu, tapi orang yang ada di ruangan interogasi itu tidak bisa melihat dia. Nah, itu adalah contoh dari kaca reflektif, ya, karena satu sisi itu seperti kaca, satu sisi lainnya bisa melihat, ya, bisa melihat isi sampingnya. Nah, itu adalah kaca reflektif. Contohnya ini kacanya ya. Atau juga mungkin kalian di mobil ya, di mobil kan banyak kejadian-kejadian di luar dia sudah ngaca-ngaca, tapi kalian bisa melihat dia, ya. Nah, ini di gedung juga ada, ya, di mobil seperti ini. Ini adalah contoh dari kaca reflektif one way glass. Satu seperti kaca,
samping sisi lainnya bisa melihat. Kemudian jenis kaca selanjutnya adalah kaca tempered. Nah, mungkin kalian pernah dengar nih kaca tempered. Nah, kaca ini adalah kaca yang diperkeras dengan cara memanaskan kaca plot hingga mencapai temperatur 700 derajat Celcius dan didinginkan secara mendadak dengan menyemprotkan udara secara merata pada kedua permukaan kaca. Nah, kaca ini memiliki sifat yaitu keras mencapai 3-5 kali lipat dari kaca biasa. Dan karakter dari kaca ini adalah tidak mudah pecah, ya karena dia keras. Dan apabila pecah, pecahan kaca tidak langsung pecah berserakan seperti kaca biasa, tapi pecahnya membentuk sebuah pecahan yang kecil-kecil dan tumpul. Kalau kaca biasa kalau pecah dia kan tajam-tajam tuh. Tapi kalau kaca tempered ini kalau dia pecah, dia pecahnya membentuk butiran-butiran kecil dan tumpul. Nah, biasanya digunakan untuk lapisan kaca handphone kalian. Kemudian lantai kaca pada jembatan. Nah, itu kan pada jembatan itu perlu sebuah kaca yang keras, maka digunakan kaca tempered. Nah, kita lihat jenisnya tuh. Nah, ini ya, tempered glass pada handphone. Kemudian, nah ini kaca pada mungkin buat atap yang dari kaca dan lain-lain. Itulah kaca tempered. Kemudian selanjutnya kaca laminasi. Ya, kaca laminasi atau laminate glass. Nah, ini adalah jenis kaca yang memiliki sifat yaitu memiliki tingkat keamanan dan perlindungan yang tinggi, ya, karena kaca ini dilapisi lapisan. Ya, karakter dari kaca ini adalah tidak mudah pecah. Ya, kalaupun dipecahkan, pecahan tidak berhamburan, melainkan masih menempel berbentuk seperti retakan-retakan. Ya, nah ini biasanya kaca ini digunakan pada kaca mobil, kaca pada sebuah bank, kaca akuarium besar, ataupun tangga yang bahan pijakannya yaitu dari kaca. Ya, jadi kaca ini selain tidak mudah pecah, ya, dia pun kuat karena diberi lapisan. Ataupun pecah, dia tidak langsung pecah berserakan, tapi masih menempel pada suatu kerangkanya, nggak langsung pecah. Dan ini juga susah untuk dipecahkan, ya, karena dia ada lapisannya. Nah, contoh dari laminate glass tuh, ya, kaca yang tebal, kemudian sini ada lapisan-lapisan hingga tidak mudah pecah. Nah, tangga dan buat akuarium, buat kaca kolam renang tuh, ya. Jadi kaca akuarium besar yang mungkin di Jakarta sana, dia menggunakan kaca laminate glass, kaca tebal yang dilapisi sehingga tidak mudah pecah karena tekanan. Oke, itu merupakan pembahasan kita, ya, mengenai jenis, sifat, karakter kaca. Dalam hal ini adalah bahan keras, ya. Nah, kemudian demikian anak-anak pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan tadi bisa dipahami dengan baik. Kita ketemu minggu depan dengan materi selanjutnya. Sekian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng. Kemudian share ke teman-teman kalian.